wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Khairunisa. Saya dari SMA Negeri 1 Gending, kelas 10 MIPA 1, nomor absen 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkoperasian dalam perekonomian Indonesia. Disimak ya videonya. Yang pertama, sejarah koperasi. Koperasi Indonesia didirikan pada tanggal 12 Juli 1960. Maka dari itu pada tanggal 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Hari Koperasi dicetuskan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta sehingga beliau dijadikan sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Koperasi berasal dari kata ko yang artinya bersama dan operation yang artinya bekerja. Jadi, koperasi adalah sekumpulan orang atau badan untuk melakukan kerja sama. Selanjutnya saya akan membahas tentang lambang koperasi. Lambang koperasi ada dua, yaitu lambang koperasi lama dan lambang koperasi baru. Di sini yang pertama saya akan membahas tentang lambang koperasi lama. Lambang koperasi lama. 1. Gerigi roda. Artinya adalah upaya keras yang ditempuh secara terus-menerus. Yang kedua, rantai yang terletak di sebelah kiri. Artinya adalah ikatan kekeluargaan, persatuan, dan persahabatan yang kokoh. Yang ketiga, kapas dan padi yang terletak di sebelah kanan. Artinya adalah kemakmuran anggota koperasi secara khusus dan rakyat secara umum yang diusahakan oleh koperasi. Kapas juga sebagai bahan sandang, yaitu pakaian. Padi juga merupakan bahan dasar pangan, yaitu makanan. Yang keempat, timbangan keadilan sosial merupakan salah satu dasar koperasi. Semua anggota koperasi harus adil dan seimbang antara rantai dan padi kapas, antara kewajiban dan hak. Yang kelima, bintang dalam perisai memiliki makna yaitu Pancasila, merupakan landasan ideal koperasi, bahwa anggota koperasi yang baik adalah yang mengindahkan nilai-nilai keyakinan dan kepercayaan yang mendengarkan suara hatinya. Perisai berarti tubuh dan bintang bisa berarti hati. Yang keenam, pohon beringin memiliki arti simbol kehidupan pohon dalam gunungan wayang yang dirancang oleh Sunan Kalijaga. Yang ketujuh, teks Koperasi Indonesia. Koperasi yang dimaksud adalah koperasi rakyat Indonesia, bukan koperasi negara lain. Yang kedelapan, warna merah putih. Warna tersebut menjadi background logo koperasi yang menggambarkan sifat nasional Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas tentang lambang dari koperasi baru. Koperasi lama kita singkatkan dulu ya. Di sini lambang koperasi baru Indonesia memiliki makna sebagai berikut. 1. Lambang koperasi Indonesia dalam bentuk gambar bunga yang memberikan kesan akan perkembangan dan kemajuan terhadap perkoperasian di Indonesia, yang mengandung makna bahwa koperasi Indonesia harus terus berkembang, cemerlang, berwawasan, variatif, inovatif, sekaligus produktif dalam kegiatannya, serta berwawasan dan berorientasi pada keunggulan dan teknologi. Yang kedua, lambang koperasi Indonesia dalam bentuk gambar 4 sudut pandang yang melambangkan arah 4 mata angin yang mempunyai makna sebagai berikut. A. Sebagai gerakan koperasi di Indonesia untuk menyalurkan aspirasi. B. Sebagai dasar perekonomian nasional yang bersifat kerakyatan. C. Sebagai penjunjung tinggi prinsip nilai kebajikan.
dalam persaingan global. Yang ketiga, teks koperasi Indonesia memberikan kesan dinamis dan modern, menyiratkan kemajuan untuk terus berkembang serta mengikuti kemajuan zaman yang bercermin pada perekonomian yang bersemangat tinggi. Teks koperasi Indonesia yang berkesinambungan sejajar rapi, mengandung makna adanya ikatan yang kuat, baik di dalam lingkungan internal koperasi maupun antara koperasi Indonesia dan para anggotanya. Yang keempat, berwarna hijau. Kenapa sih harus warna hijau? Kenapa sih tidak warna yang lain? Hijau memiliki kesan berwibawa. Selain koperasi Indonesia bergerak pada sektor perekonomian, warna hijau melambangkan adanya suatu keinginan, ketabahan, kemauan, dan kemajuan, serta mempunyai kepribadian yang kuat akan suatu hal terhadap peningkatan rasa bangga dan percaya diri yang tinggi terhadap pelaku ekonomi lainnya. Landasan ijil, yaitu ideologi negara. Landasan ijil koperasi sendiri adalah Pancasila. Yang kedua, landasan struktural. Landasan struktural dalam koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, landasan operasional, yaitu landasan yang harus diikuti dan ditaati oleh seluruh anggota koperasi. Landasan operasional koperasi Indonesia adalah 1. UU Nomor 17 Tahun 2012. Kedua, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Yang ketiga, landasan mental. Landasan mental adalah kesadaran pribadi dan kesetiakawanan. Asas koperasi. 1. Asas kekeluargaan. Setiap anggota koperasi mempunyai sebuah kesadaran untuk melakukan yang terbaik di setiap suatu kegiatan koperasi dan hal-hal yang dianggap berguna untuk semua anggota dalam koperasi. 2. Asas gotong royong. Setiap anggota koperasi harus mempunyai sebuah toleransi, tidak egois atau individualis, dan mau bekerja sama dengan anggota lainnya. Selanjutnya, tujuan koperasi. Pertama, memajukan kesejahteraan anggota. Kedua, memajukan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, membangun tatanan ekonomi nasional. Selanjutnya, nilai-nilai dan prinsip koperasi. Berikut nilai-nilai koperasi. 1. Kejujuran. Artinya seluruh anggota koperasi harus jujur dalam segala hal. Kedua, keterbukaan, artinya seluruh anggota koperasi harus saling terbuka satu sama lain. Ketiga, bertanggung jawab, artinya seluruh anggota koperasi harus memiliki rasa tanggung jawab. Keempat, kepedulian terhadap orang lain, harus bisa membantu satu sama lain. Selanjutnya, prinsip-prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis. Yang ketiga, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. Yang keempat, koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Kelima, koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya. Keenam, koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi. Yang ketujuh, koperasi bekerja untuk membangun berkelanjutan bagi lingkungan masyarakat melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis koperasi. Jenis-jenis koperasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, jenis-jenis koperasi berdasarkan usahanya. Ada 4, yaitu koperasi produksi, koperasi konsumsi,
koperasi simpan pinjam, koperasi serba usaha. Di sini saya akan memberikan penjelasannya. Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa di mana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau anggota. Yang kedua, koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyediakan barang keperluan yang dapat langsung digunakan. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk koperasi dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya dengan bunga serendah-rendahnya. Yang keempat, koperasi serba usaha adalah koperasi yang kegiatan usahanya di berbagai ekonomi. Yang kedua, jenis-jenis koperasi berdasarkan status anggotanya. 1. Koperasi pegawai negeri. Koperasi pegawai negeri ini didirikan dengan tujuan menyejahterakan seluruh anggotanya. Yang kedua, koperasi pasar. Koperasi pasar ini adalah badan usaha yang didirikan, dibentuk, dibiayai, dan diawasi, dan juga dimanfaatkan oleh pedagang tersebut. Yang ketiga, koperasi unit desa. Merupakan koperasi di wilayah pedesaan yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. Yang keempat, koperasi sekolah adalah koperasi yang didirikan di lingkungan sekolah yang anggotanya terdiri atas siswa sekolah. Yang ketiga, jenis-jenis koperasi berdasarkan tingkatannya. 1. Koperasi primer ialah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan. Yang kedua, koperasi sekunder meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer dan atau koperasi sekunder berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensinya. Yang keempat, berdasarkan fungsinya. Koperasi berdasarkan fungsinya ada 3, yaitu koperasi konsumsi, koperasi jasa, koperasi produksi. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyediakan barang-barang keperluan yang dapat langsung digunakan. Yang kedua, koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggotanya. Yang ketiga, koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa di mana anggotanya sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Pengertian SHU. SHU adalah total pendapatan koperasi yang didapat dalam waktu 1 tahun yang sudah dikurangi beban-beban dan kewajiban lain termasuk pajak. Selanjutnya kita akan menghitung pembagian SHU. Di sini saya akan memberikan contoh soalnya. Koperasi suka usaha memperoleh SHU yang akan dibagikan menurut ketentuan anggaran dasar koperasi sebagai berikut. 1. Dana cadangan 25%, jasa usaha 30%, jasa modal 20%, pengurus dan karyawan 15%, dana pendidikan 10%, laba kantor 200 juta, pajak 20 juta. Besar dana pendidikan pada koperasi tersebut adalah A. 15 juta, B. 17 juta, C. 18 juta, D. 20 juta, E. 22 juta. Di sini pembahasannya. SHU sama dengan laba kantor dikurangi pajak. SHU sama dengan 200 juta dikurangi 2 juta. SHU sama dengan 180 juta.
Dana pendidikan sama dengan 10% kali 180 juta. Jadi, dana pendidikan sama dengan 18 juta. Jadi, jawabannya adalah C. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen dalam koperasi dan peranan perangkat koperasi. Kalian pasti pengen tahu kan? Yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi manajemen dalam koperasi. Koperasi menerapkan fungsi-fungsi manajemen umum. Di antaranya 1. Planning atau perencanaan. Hal ini adalah penetapan metode atau cara sebelum melakukan tindakan. Yang kedua, perorganisasian atau organizing. Organizing ini mengatur struktur hubungan antara manusia berdasarkan wewenang dalam sebuah sistem administrasi. Yang ketiga, penggerakan untuk bekerja atau activating. Activating koperasi dibangun untuk memberdayakan masyarakat dari kesulitan, kelemahan, kekurangan, dan kemiskinan. Yang keempat, pengawasan atau controlling. Controlling dilakukan dengan serangkaian tindakan untuk kegiatan yang dilakukan agar mengetahui hasil pelaksanaan jika ada kesalahan, kegagalan, dan perbaikan jika ditemui kesalahan prosedural. Selanjutnya saya akan menjelaskan peranan perangkat koperasi. Apa sih peranan mereka? Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka koperasi mengatur peranan dan fungsi dari perangkat organisasi, yaitu yang pertama, rapat anggota. Kenapa sih diadakan rapat anggota? Untuk apa sih? Rapat anggota dilakukan untuk membahas dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus dan pengawasnya, pengesahan dan penetapan rencana kerja, dan pembubaran koperasi serta pemberhentian pengurus, pengawas, dan menetapkan pembagian SHU. Yang kedua, pengurus. Dijabat sekurang-kurangnya 3 orang yang masing-masing berposisi sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Pengurus berfungsi untuk memimpin organisasi, kegiatan, usaha, membina anggota, dan lain-lainnya. Yang ketiga, pengawas. Untuk apa sih diadakan pengawas? Pengawas setidaknya berjumlah sekurang-kurangnya 3 orang, sesuai dengan anggaran dasar koperasi. Pengawas secara kolektif memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terkait catatan atau harta kekayaan koperasi serta bertanggung jawab kepada rapat anggota. Selanjutnya saya akan mendeskripsikan perkembangan koperasi sekolah. Koperasi sekolah dalam menjalankan kegiatan usaha harus sesuai ketentuan, anggaran dasar, dan peraturan yang berlaku dalam koperasi sekolah tersebut. Untuk mencapai maksud dan tujuannya, koperasi menyelenggarakan usaha antara lain sebagai berikut. A. Mewajibkan dan menggiatkan anggotanya untuk menyimpan dan menabung secara teratur. Yang B. Usaha-usaha dapat memenuhi kebutuhan secara langsung. Yang C. Tokoh koperasi dapat menyediakan kebutuhan sekolah. Dalam pengembangan koperasi sekolah, peranan kepala sekolah, pejabat sekolah, guru pembimbing koperasi memegang peranan yang sangat penting. Peranannya sebagai berikut. Yang pertama, peranan kepala sekolah. A. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan koperasi sekolah.
B. Menciptakan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan koperasi sekolah. C. Memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi sekolah dan juga siswa-siswanya. Yang kedua, peranan pejabat koperasi. Yang A. Menetapkan kebijakan dalam memberikan bimbingan dan pemberian fasilitas terhadap koperasi sekolah. Yang B. Memberikan kemudahan pada koperasi sekolah agar semakin maju. Yang C. Membantu pengadaan fasilitas dalam perkembangan koperasi sekolah agar semakin maju. Yang ketiga, peranan guru pembimbing. A. Mengarahkan kegiatan koperasi sekolah sesuai dengan tujuannya. B. Memberikan langkah-langkah praktis. C. Memberikan bimbingan kepada siswa tentang cara merintis usaha koperasi sekolah.